Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Kasmantri dengan NIM 1830701035 dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkuliahan mata kuliah Produksi TV dengan dosen pembimbing Bapak Muzar Afandi. Tugasnya adalah jika saya bekerja di pertelevisian, saya akan bekerja di bagian jurnalistik. Karena saya sangat menyukai berbagi informasi kepada khalayak, kepada masyarakat luas. Jurnalistik sendiri merupakan kegiatan mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Yang dalam konsep jurnalistik sendiri berarti penerapan kegiatan dan prinsip jurnalistik pada media televisi. Informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disebarkan dalam jurnalistik televisi adalah informasi yang memiliki nilai view atau news value di mata pandangan sosial masyarakat. Sebuah informasi dapat dikatakan memiliki news value jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timeless, yaitu informasi tersebut adalah hal yang baru terjadi, masih menjadi sorotan umum dan bersifat aktual. Yang kedua, impact, yaitu informasi tersebut memiliki dampak yang cukup kuat dan besar bagi mayoritas masyarakat dalam kehidupan sosial pada umumnya. Yang ketiga, konflik, yaitu informasi tersebut memiliki unsur atau kejadian pertentangan, baik tingkat individu, lembaga, atau masyarakat secara general. Yang keempat, prominence, yaitu informasi, peristiwa, atau hal yang akan disebarkan pada orang banyak memiliki nilai dan dianggap penting baik oleh masyarakat umum maupun pemegang kekuasaan. Yang kelima, proximity, yaitu informasi tersebut memiliki unsur dan nilai kedekatan dengan masyarakat yang akan menerima berita, baik secara wilayah, geografis, atau emosional. Yang keenam, the currency, yaitu informasi tersebut merupakan hal, kejadian, atau peristiwa yang sedang memanas dan banyak diperbincangkan masyarakat saat ini. Yang ketujuh, yang terakhir, the unusual, yaitu informasi tersebut bersifat unik, langka, dan merupakan peristiwa yang jarang serta tidak biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur penting dan mendasar yang ada dalam kajian jurnalistik televisi, yang pertama yaitu the news anchor, atau pembawa atau penyaji berita. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok news anchor yang sering dijumpai dalam berbagai program berita yang ditayangkan di televisi. News anchor memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat luas, karena berita akan lebih mudah dicerna dan apik disampaikan kepada khalayak. Cara pembawaan dan image dari seorang news anchor juga turut mempengaruhi apakah berita yang disampaikan akan diterima dengan baik atau tidak. Misalnya, kita tentu mengenal beberapa nama news anchor kawakan negeri ini yang terpandang sebagai orang cerdas dan tidak cenderung kepada pihak-pihak tertentu saat menyampaikan berita. Berita yang disampaikan oleh news anchor semacam itu akan lebih diterima dan dipercaya kebenarannya oleh masyarakat umum. Karena secara tidak langsung, mereka juga mempercayai siapa yang menyampaikannya. Pembawaan dan bagaimana seorang news anchor dalam menggali informasi dan narasumber juga akan mempengaruhi bentuk berita yang disajikan. Yang selanjutnya, narasumber. Berita baik tentunya harus memiliki informasi dari narasumber yang terpercaya serta memiliki kredibilitas baik. Dan hal itu berlaku untuk jurnalistik pada semua media massa. Ciri khas dalam jurnalistik televisi adalah khalayak atau penonton bisa menyaksikan dan mendengar langsung informasi apa yang diberikan oleh narasumber melalui gambar serta suara sekaligus secara langsung. Maksudnya, secara langsung di sini adalah media lain lebih banyak mengutip seperti menyalin informasi dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau merekam hanya suara saja untuk media radio. Yang terakhir itu adalah bahasa. Sebagai bagian dari ilmu komunikasi yang tak lepas dari penuturan dan penyampaian informasi, bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam jurnalistik, termasuk juga jurnalistik televisi. Dalam jurnalistik televisi, bahasa yang diterapkan dipadu-padukan sedemikian rupa untuk menyatukan gambar, kata-kata, dan suara secara sekaligus. Hal ini dilakukan guna menghasilkan berita yang bermutu dan dapat dicerna serta diterima dengan baik oleh khalayak masyarakat luas. Karena sasarannya adalah masyarakat luas, bahasa yang digunakan dalam jurnalistik televisi pun cenderung lebih ringan dan sederhana. Bahasa dalam jurnalistik televisi tidak menggunakan tata bahasa baku yang sering kita pelajari dalam materi bahasa Indonesia, namun lebih kepada bahasa tutur sehari-hari yang banyak digunakan masyarakat. Dengan begitu,
berita yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan direlasikan oleh masyarakat. Secara tidak merasa kalau berita itu bukan bagian dari mereka dan tidak penting karena perbedaan gaya bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.